Halo MotoGP lovers, bagaimana kabar kalian? Jangan lupa tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini ya. Dan juga tonton terus channel Arena Balap agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar MotoGP. Semoga kalian dilancarkan rezekinya. Amin. Evaluasi pengamanan sirkuit Mandalika dari kemacetan hingga warga naik pohon. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Inspektur Jenderal Muhammad Iqbal memaparkan hasil evaluasi dalam tugas pengamanan di lapisan ketiga yang berada di luar areal sirkuit Mandalika Lombok. Evaluasi tersebut dari pelaksanaan Asia Talent Cup 2021 untuk bahan pengamanan di ajang balap WSBK pada akhir pekan ini 19-21 November 2021. Salah satunya adalah masalah kemacetan arus lalu lintas yang terjadi di dua jalur menuju sirkuit Mandalika, baik pada saat kedatangan ataupun kepulangan. Kata Iqbal, pada Senin 15 November, memang ada kemacetan, akan tetapi itu tidak lama karena ada tim pengurai dan hadir sangat cepat dan tanggap. Begitu juga dengan antusiasme masyarakat yang menonton melalui areal perbukitan dan ada pula yang naik ke pohon di sekitar areal sirkuit Mandalika. Menurut Iqbal, hal itu bentuk dari euforia masyarakat. Dia berkata, silakan, itu areal publik dan saya anggap itu tidak perlu dibesar-besarkan. Hal tersebut juga dinilai manusiawi terjadi, apalagi ajang balap kelas internasional ini sudah menjadi sesuatu hal yang baru hadir di tengah masyarakat Indonesia. Kata Iqbal, itu indikator bahwa ajang balap kemarin memberikan magnet yang kuat terdengar kemana-mana. Namun ia mengingatkan agar masyarakat yang menonton di luar areal sirkuit Mandalika tetap menjaga protokol kesehatan. Keselamatan jiwa dan keamanan juga harus menjadi perhatian bersama. Selain itu, kronologi penundaan ATC 2021 di sirkuit Mandalika, Head of Operation and Sporting Mandalika Grand Prix Association, Dian Dilato, memberikan paparan terkait penundaan ATC 2021 di sirkuit Mandalika Lombok. Balapan ATC di Mandalika sejatinya sudah dalam kondisi siap start berdasarkan jadwal yang telah dirilis. Balapan pertama akan dimulai pada pukul 12 WITA dan balapan kedua pada pukul 16 WITA. Sekitar pukul 11.45 WITA, para pebalap ATC sudah dalam siap di posisinya masing-masing. Namun hingga waktu balapan yang ditentukan, tanda-tanda balapan akan dimulai tidak kunjung muncul. Para pembalap malah diarahkan kembali ke pit masing-masing. Lantas beredar kabar bahwa balapan ATC seri terakhir tersebut batal terlaksana. Dorna dan MGPA lantas mengumumkan balapan ditunda sepekan. Tulis ATC dalam laman resminya. Balapan ATC di sirkuit internasional Jalan Raya Pertamina Mandalika pada Minggu 14 November telah dijadwal ulang berlangsung pada akhir pekan depan. Dorna Sport bersama MGPA mengonfirmasikan bahwa ATC akan terdiri dari 4 balapan dan berlangsung dari tanggal 19 hingga 21 November bersama WSBK. Info yang beredar, penundaan ini dilakukan Dorna karena marshal yang bertugas di lapangan kurang. Jumlah marshal di sejumlah titik minimal 8 orang, tapi di beberapa titik tidak sampai nominal tersebut. Dian Dilato mengatakan yang membuat Dorna membatalkan balapan ATC di sirkuit Mandalika adalah karena marshal tidak siap, bukan karena sebab kurang personel. Dian mengakui di sejumlah titik jumlah marshal memang kurang dari 8. Kata Dian kepada CNN Indonesia, marshal hanya kurang di training, dilatih saja, kurang fokus, kurang di training semua. Ya mereka nggak ngedengerin, mereka disuruh bendera kuning terlambat, disuruh ini terlambat. Intinya sumber daya manusianya mesti kan kurang resimulasi, selama ini kan hanya visual saja. Ada di sejumlah titik kurang marshal memang, tapi intinya bukan itu alasan dibalik penundaan. Marshal merupakan petugas yang bertanggung jawab atas keselamatan pembalap. Mereka ditempatkan pada sejumlah titik di lintasan balap. Marshal bertugas memberikan bendera isyarat terkait kondisi lintasan, termasuk saat ada kecelakaan dan juga memberi bantuan dalam insiden yang terjadi. Beredar pula informasi bahwa pembatalan ATC 2021 karena banyaknya debu di lintasan balap dan pit bagi tim kontestan balapan kurang siap. Dian membantah bahwa dua hal ini menjadi alasan pembatalan. Dia menjelaskan, kalau soal debu di trek, itu tidak, itu sudah dibersihkan dan memang treknya under construction. Ya memang kalau soal itu, pit untuk membalap memang belum siap semuanya. Sebagai solusi, para marshal akan dilatih secara intensif dalam 1 pekan ini. MGPA yakin para marshal akan siap sebelum ATC sekaligus World Superbike Championship WSBK 2021 berlangsung di sirkuit Mandalika. Dia berkata, insya Allah untuk balapan minggu depan bersama dengan WSBK tidak ada masalah. Doakan saja. Soal marshal, solusinya di training lagi mulai sekarang. Mudah-mudahan waktu seminggu ini cukup, kata dia. Rp3.000 personel gabungan, helikopter, 19 anjing pelacak dikerahkan amankan Mandalika, perbukitan juga dijaga.
Sedikitnya 3.000 personel gabungan mulai dikerahkan untuk mengamankan ajang balap motor sirkuit Mandalika. Personel gabungan itu terdiri dari 2.058 personel Polda NTB beserta jajaran, 300 personel TNI, dan 465 personel gabungan dari instansi pemerintahan, serta 408 personel perbantuan dari Mabes Polri. Selain personel gabungan, ada pula peralatan pendukung operasi, antara lain 19 ekor anjing pelacak K9 dari Korsa Bara Baharkam Polri, 2 unit kapal dan 1 unit helikopter dari Korpel Lairut Baharkam Polri, 35 unit kendaraan roda 2, dan 24 unit kendaraan roda 4 dari Korlantas Polri, juga 16 kendaraan taktis Brimob. Di samping itu, juga ada 2 unit mobil pusat komando dari divisi TIK Polri, 13 unit kendaraan khusus dari Ditpa Mobfit Korsa Bara Baharkam Polri, 5 tim Jibom, dan 5 tim operator pesawat nirawak atau drone Kor Brimob Polri. Tugas pengamanannya tak hanya berada di sekitar kawasan sirkuit, areal perbukitan yang ada di sekitarnya, perhotelan, pantai, dan objek vital lainnya yang ada di kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika juga menjadi atensi pengamanan. Keselamatan para penonton, pebalap bersama kru dan pengunjung di KEK Mandalika menjadi bagian dari tugas pengamanan. Anggota akan melaksanakan tugas pengamanannya melalui pos yang telah ditentukan. Kapolda NTB Irjen Pol Muhammad Iqbal menggelar apel pasukan dan peralatan operasi Mandalika Rinjani 2021 di lapangan Baradaksa Mapolda NTB di Mataram. Jadi seluruh peralatan dan personel hari ini masuk ke lokasi masing-masing untuk melakukan pengamanan ini semua personel gabungan, kata M. Iqbal Kamis 11 November, seperti dikutip dari Klik Mataram dari PMJ News. Kapolda NTB menghimbau kepada seluruh personel untuk melakukan pengamanan secara profesional dengan mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya di lapangan. Hal itu disampaikan karena mengingat ajang ini akan menjadi tolak ukur di mana pertaruhan nama baik Indonesia sebagai salah satu lokasi penyelenggara tahunan balap motor kelas dunia. Jelang ajang World Superbike Mandalika, Jokowi tetap jaga prokes. Presiden Joko Widodo mengingatkan agar pelaksanaan ajang-ajang internasional di sirkuit Mandalika tetap memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi COVID. Kata Presiden Jokowi dalam sambutannya, sekali lagi protokol kesehatan ketat dan saya sudah memerintahkan untuk juga didampingi oleh Satgas sehingga tata kelola setiap event itu terus dijaga protokol kesehatannya. Kata Jokowi dalam sambutannya pada peresmian sirkuit Mandalika dikutip dari laman presiden.ri.go.id. Jokowi mengatakan bahwa ajang-ajang kelas dunia siap digelar di sirkuit tersebut. Adapun dalam waktu dekat ini akan digelar ajang World Superbike WSBK pada 19-21 November 2021 dan MotoGP pada Maret 2022 mendatang. Sirkuit Mandalika dengan panjang sirkuit 4,3 km dengan teknologi aspal terbaru, Stone Mastic Asphalt SMA, juga telah selesai dibangun dan siap untuk digunakan. Semuanya siap digunakan untuk mendukung penyelenggaraan event-event kelas dunia di kawasan Mandalika ini, seperti yang sebentar lagi akan diselenggarakan yaitu World Superbike 2021 dan dilanjutkan nantinya di bulan Maret 2022 dengan MotoGP, kata Presiden Jokowi. Bersama dengan peresmian sirkuit Mandalika, Presiden juga meresmikan jalan bypass yang menghubungkan Bandara Internasional Lombok atau BIL dengan KEK Mandalika. Jalan sepanjang 17,3 km tersebut telah siap digunakan dan akan memangkas waktu tempuh antara bandara dengan KEK Mandalika. Kata Presiden Jokowi, alhamdulillah kita patut bersyukur bahwa pembangunan jalan bypass Bandara Internasional Lombok sampai ke Mandalika dengan panjang 17,3 km telah selesai dibangun dan siap untuk digunakan, sehingga jarak tempuh antara bandara dengan Mandalika hanya 15 menit saja, kata Presiden. Untuk diketahui, sirkuit Mandalika berada di kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika yang dikelola oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero atau dikenal dengan Indonesia Tourism Development Corporation ITDC. ITDC merupakan bagian dari InJourney, yakni sebuah holding BUMN pariwisata dan pendukung yang resmi beroperasi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2021 tanggal 6 Oktober 2021. Sebelumnya, BNPB memberi dukungan kepada pemerintah daerah Provinsi NTB untuk memperkuat disiplin penerapan protokol kesehatan melalui gerakan mobil masker untuk masyarakat.
Gerakan mobil masker ini merupakan upaya pemerintah melalui BNPB untuk mengedukasi dan mensosialisasikan pentingnya protokol kesehatan, khususnya penggunaan masker kepada masyarakat. Menurut Kepala BNPB, Letjen TNI Ganif Warsito dikutip dari laman BNPB. Selain itu, gerakan masker ini ditujukan untuk mendukung penguatan protokol kesehatan jelang perhelatan balap motor internasional World Superbike.